Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin bab yang baru, bab yang ke-22, yaitu tentang bab nasihat. Tentang nasihat. Kata-kata nasihat sudah menjadi bahasa kita, yaitu berperan, berpesan, memberikan kata-kata yang baik demi untuk kebaikan, maka disebut dengan nasihat. Misalnya di dalam hadis pernah Nabi bersabda yang berkaitan dengan bab hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim atas muslim yaitu ada situn, ada 6. Satu diantaranya waitas tansohaka pansoh lahu, dan apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah dia. Nah, itu kan sudah jadi bahasa kita, kata-kata nasihat. Di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Orang yang beriman itu bersaudara. Di sini saudara bukan satu nasab, tapi satu akidah dan satu paham. Itulah mana kalimat ikhwatun, bersaudara. Walaupun beda RT, beda RW, beda kelurahan, beda camat, hingga beda suku, ketika diikat dengan salah satu akidah, dua kalimat syahadat, maka mereka termasuk ikhwatun, bersaudara. Karena orang yang beriman merupakan bersaudara, maka punya kewajiban apabila terjadi silang pendapat, apabila terjadi konflik internal, maka tentu jangan dibiarkan, tapi muncul perintah fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara saudara itu yang bertentang, yang berkelahi, yang bertengkar. Jangan dibiarkan, karena mereka merupakan hidup bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, maka di dalamnya tentu adanya nasihat. Ketika orang-orang yang mengaku sebagai bersaudara kemudian mereka bertengkar, ya Nabi masih memberikan izin selama 3 hari. Maka hari yang keempat dan berikutnya tidak lagi ada terjadi kaitan dengan bab kebencian, kemarahan atau permusuhan, karena kita merupakan ikhwatun, bersaudara.
Nah itu mana Al-Hujurat ayat ke-10 untuk dirubah nasihat. Kemudian Al-A'raf 62. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, ikhbaron an Nuhin sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan tentang keadaan Nuh alaihissalam, wa an sahalakum, dan saya memberikan nasihat kepadamu semua. Nah di sini mungkin ada kalimat yang belum yang tidak familiar dengan kita. Itu kenapa Nabi Nuh disebutnya di sini ada doa sallallahu alaihi wasallam. Padahal biasanya ini doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selain beliau itu cukup dengan kata-kata alaihi salam. Nah, ini kan biasanya. An Nuh alaihi salam. Nah maksudnya bahwa di dalam surat Al-A'raf 62 dikisahkan tentang perjuangan Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 6 abad. Usia Nabi Nuh kata Allah 950 tahun, atau 1000 kurang 50. Itulah usia Nabi Nuh. Menurut sejarah, itu Nabi Nuh diangkat sebagai seorang utusan Allah pada usia 480 tahun. Berarti dakwahnya selama 470 tahun, 5 abad itu dakwah Nabi Nuh. Nabi Muhammad berdakwah berapa lama? Hanya 23 tahun dakwah Nabi Muhammad itu. Di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun, di kota Madinah selama 10 tahun atau dibulatkan. Sampai sekarang masih terasa oleh kita asar atau dampak dakwahnya Rasulullah bersama para sahabatnya. Nabi Nuh berdakwah sampai 5 abad, 470 tahun. Adakah pengikutnya? Ada, hanya sedikit. Istrinya yang bernama Wagilah tidak ikut. Anaknya yang bernama Mr. Kan'an tidak ikut. Istrinya itu Nabi Nuh dakwah seorang diri, tanpa didukung dengan istri dan anaknya. Bahkan mereka melawan, mereka memberontak. Nabi Nuh dakwah kepada kelompok ibu-ibu berdakwah Wagilah langsung mengklarifikasi. Maksudnya menyampaikan bahwa apapun disampaikan oleh suamiku itu nggak benar semuanya juga. Nabi Nuh dakwah kepada kalangan pemuda, dari berdakwah datang Mr. Kan'an, dia menyampaikan kalimat perlawanan. Nah maka berdampak begitu sedikit pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Sampai beliau mengatakan wa'an sohalakum, saya adalah pemberi nasihat kepada kalian semua. Mereka kan menolak, tidak mau. Karena mereka penolakannya begitu dasarnya ke Nabi Nuh alaihissalam sampai menantang ke Nabi Nuh. Nah akibatnya memberikan pelajaran kepada mereka dengan cara diberikan banjir bandang kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan di sini ada kata-kata wa'an sohat lakum, dan saya memberi nasihat kepadamu. Ini merupakan ucapan Nabi Nuh, nasihat. Kemudian Nabi Hud sekarang di dalam Al-A'raf 68. Kalau tadi Nabi Nuh, sekarang Nabi Hud. Wa'an Hud alaihi salam, dan tentang Hud Allah juga berfirman
wa ana lakum nasihun amin, dan saya adalah penasehat untukmu semua yang terpercaya. Tapi mereka tetap tidak mau menerimanya, menggunakan kalimat nasihun amin, penasehat untukmu yang terpercaya. Mereka kan tidak mau. Nah, di kita kan ada kayak di mana-mana itu kan ada penasehat, penasehat pusat, penasehat wilayah, penasehat daerah, penasehat cabang, penasehat ranting, penasehat PJ. Dan itu penasehat di kita tidak dilibatkan, hanya tertulis saja penasehat. Sama enggak penasehat dan pernasehat? Beda. Kalau itu pernasehat berarti sering gerina kan gitu, penasehat suka ngabring kan, penasehat PC, yuk itu kan. Penasehat ranting, ada berapa penasehat ranting? Ada 4. Suka dilibatkan tidak? Oh suka, ya, bagus kalau suka itu kan, kalau suka itu. Berarti memang dibutuhkan pemberi nasihatnya. Yang hanya tercatat saja itu kan pernasehat. Nah, di dalam dua surat ya, Al-A'raf 68 dan 62, kemudian Al-Hujurat ayat 10. Kalau Al-Hujurat itu ke-10 menunjukkan bahwa diwajibkan yang menasehati karena kita merupakan sesama mukmin, bukan sebatas muslim. Lalu yang kedua, para nabi pun begitu, mereka punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada kaumnya atau kepada umatnya. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Fal-awwalu, maka hadis yang pertama, kata Imam Nawawi, untuk penjelasan tentang bab nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah ridho kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda. Nabi bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah merupakan nasihat. Agama kan nasihat. Orang diminta nasihat tentang bab apa ini? Oh, tentang bab waris. Ya, tentu mengambil dari agama. Agama kan punya pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Ketika orang memberikan nasihat tentang bab waris, dia menawarkan mau negara, mau agama. Loh, kenapa seperti itu? Kenapa sampai ditawarkan? Ini waris akan saya sampaikan, apakah mau jalur pemerintah, negara, atau agama? Ya tentu kalau orang yang teliti tidak mungkin menawarkan kalimat yang tadi. Tolong Ustaz jelaskan tentang waris kepada kami, karena kami sekarang ingin melaksanakannya. Tidak perlu menawarkan. Bu, mau hukum waris negara atau hukum waris agama? Ya tentu kan ini orang yang minta nasihat tujuannya apa? Agar apapun yang dia berikan betul-betul berakar kepada agama, bukan kepada negara. Ya beda kalau bayar pajak. Abdi bayar pajak sana. Bayar pajak negara, bayar pajak agama. Amal ayah apa? Itu kan ada gitu kan? Itu kan ada. Itu tentang bab waris, tentang bab wakaf, tentang bab wasiat, itu ad-din telah memberikan pengaturan. Kenapa orang sampai memberikan penawaran mau menggunakan hukum agama atau negara? Ya karena berbeda. Itu di hukum negara
Uang kan disamaratakan. Laki-laki dapat 2, perempuan juga dapat 2. Disamaratakan. Sama. Dalam lisan kan tidak. Allah berfirman diantaranya, Falid zakari mislu hadir unsayain. Maka untuk laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Menunjukkan bahwa laki-laki kalau dapat warisan dia mendapatkan 1.000, kalau perempuan dapat 500. Gitulah mudahnya kita paham. Di orang nanya, ya sedaya masalah di keluarga, masalah naon, ya masalah kieu, apa utawakan? Mau urusannya dengan negara atau agama? Udah sampaikan kepadanya adil tentang agama. Karena kata Nabi juga ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah merupakan nasihat. Ulama kami bertanya, liman, untuk siapa? Untuk siapa? Kata para sahabat. Nabi memberikan jawaban atau Nabi menjawab, lillah, bagi Allah, wali kitabi, bagi kitabnya, wali rasuli, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, serta bagi segenap umumnya umat Islam. Riwayat Imam Muslim. Nah, di sini kan ada yang pertama, lillah, bagi Allah. Allah kan punya kewajiban, Pak ya, ingin gitu kan, ingin agar hamba-hambanya dia merupakan hamba yang menghuni surga semuanya. Walaupun Allah menciptakan apa? Membuat negara, membuat neraka. Maka diberikan 2 tempat. Wa hadainahu najdain, dan kami memberikan 2 petunjuk kepada manusia. Ya, kita tiap pilih sekarang. Apakah kita ingin memilih yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan ini amalannya, sebelah kiri ini amalannya, dan tentu bagi mereka punya ending yang berbeda. Kalau orang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya dapat ridho dan cinta Allah, maka tentu al-jannah bagiannya. Tapi ketika orang banyak melaksanakan perbuatan yang mengundang murka dan kemarahan Allah, maka mana bagiannya? Ya anar bagiannya. Maka Allah memberikan nasihat kepada manusia. Dengan cara apa? Memberikan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup buat kita semuanya. Maka digantikan kalimat lillahi wali kitabihi, bagi Allah dan bagi kitabnya. Karena nasihat itu sangat dibutuhkan. Agar nasihat orang tidak kesana kemari, maka mengacu kepada Al-Quran yang merupakan kewenangan atau kewajiban untuk kita mempelajari. Ada seorang perempuan cerai mati. Ada 2 macam kan? Ada cerai hidup, ada cerai mati. Datang kepada salah seorang ustaz. Pak Ustaz, abdi di kantun kupun lanceuk tos 2 sasi, tapi tos aya nu bade ngalamar ka abdi, bade ngalemur itu kan ngalamar teh. Kumaha kenging teu ditampi ku abdi. Nah, ini kan membutuhkan nasihat. Seorang perempuan yang cerai hidup beda dengan cerai mati ketika masa iddah. Seorang perempuan yang dicerai mati itu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti berapa hari semuanya? 100. 4 bulan berapa hari Pak? 120
20 tambah 10. Kalau yang bicara hidup 3 kali bersih, kan gitu Pak. Nah ini si perempuan ketika dia cerai mati, kemudian baru juga 2 bulan dia ingin menikah, boleh tidak? Ya tidak boleh. Cepat usahanya tuh cing sabar heula. Munda itu sena nyari doa sa ka abdi. Sampai ada kata-kata nyari di sabarnya berenang itu kan. Nah itu kan semua terdapat di dalam Al-Quran. Bagaimana aturan main, bagaimana kebolehan seorang perempuan dia boleh menikah lagi ketika suaminya sudah meninggal dunia. Itu semua telah sempurna lengkap di dalam Alkitab. Yang ketiga, wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Jadi Allah memberikan kepada kita untuk kita pedomani Al-Quran. Rasul juga sama. Apa? Ya sunnahnya. Maka disebutkan ada sunnah qauliyah, ada sunnah pilih, ada sunnah takriyah. Itu merupakan dasar buat kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang. Jangan memberikan nasihat dengan ya logikanya sendiri, dengan kehendaknya tanpa mengacu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah ini kan sering menasehati Pak. Kita selaku rakyat wajib memberikan, ya bukan wajib ya, ada kewenangan untuk memberikan nasihat. Ya muncul di kitanya arogannya bukan nasihat tetapi demo kan itu kan demo merupakan nasihat sebetulnya Pak. Nasihat dari siapa? Ya rakyat kepada pemimpin. Ngan nasihat itu wajar gitu kan ya, rakyat ke nasihatan ke pemimpin maka diganti kata-kata apa? Demo kan gitu. Dengan demo. Ya di sini kan saya memberikan nasihat kepada jamaah, di luar sana saya menerima nasihat dari orang lain. Itulah kan kita semuanya Pak. Dan itu merupakan pencermin nanti kita melaksanakan surat Al-Asr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau di ayat yang menggunakan saling mewasiati, saling menasehati, di ayat yang lainnya itu kan sama kontennya Pak. Dia memberikan kata-kata yang bijak, memberikan kata-kata yang baik demi tercapainya perilaku yang terpuji kesananya, bukan sifat yang pujian tapi yang terpuji kesananya. Suami memberikan nasihat kepada istrinya. Suatu ketika istrinya memberikan nasihat kepada suaminya. Orang tua sering menasehati kepada anaknya. Suatu ketika anaknya memberikan nasihat kepada orang tuanya. Itu kan bisa terjadi, Pak ya? Saling memberi atau menerima. Kata nasihat merupakan perbaikan gizi kepada ruh kita. Kalau makanan bergizi gratis itu memberikan gizi kepada fisik kita, gitu kan? Kalau kepada ruh kita ya dengan cara memberikan nasihat. 182, 83, ya. Asani yang kedua, An Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdillah semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Saya membayar kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat, wa itai zakat, memberikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Ini kewajiban siapa? Kewajiban kita semua, Pak.
ada memberikan nasihat bagi kewajiban saya dan kewajiban ustadz. Dan tidak seperti itu. Setiap orang di antara kita punya kewajiban untuk apa? Memberikan nasihat, bergantung dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya Bapak sebagai warga di sini sebagai ketua RT, itu kan ada kewajiban. Atau ketua RW, atau sampai kepada kepala desa. Apa kewajiban mereka? Memberikan nasihat kepada warga yang dia pimpin. Karena sekecil apapun kepemimpinan nanti akan ditanya pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau itu pemimpin semuanya juga kata Nabi. Dan akan ditanya tentang hal kepemimpinannya. Di salah satu ke-RT-an ada orang yang kelaparan sampai terjadinya pembunuhan. Di salah satu wilayah RW misalnya ada perkelahian sampai ada orang yang dibunuh. Maka yang ditanya nanti siapa? Pemimpin di kalangan mereka. RT, RW akan ditanya nanti. Apalagi nanti presiden yang merupakan orang nomor 1 di negeri ini. Ditanya semuanya. Nah maka dengan nasihat tersebut, ya saya sudah memberikan nasihat katanya. Bukan nasihat kepada mereka, tapi mereka tidak melaksanakan itu urusan mereka masing-masing. Tapi ketika nasihat tidak pernah ada, mereka melakukan berbagai macam kebrutalan, maka pemimpin akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Apabila mereka tidak pernah berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan moral atau nasihat kepada orang yang mereka pimpin, ya. Nah di sini Jarir bin Abdillah dia menyatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat kepada Rasulullah, artinya berjanji kepada Nabi bahwa yang pertama akan mendirikan sholat, dan yang kedua membayar zakat, dan yang ketiga wa nushi likulli muslimin, memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Ya selama kita mampu kan itu. Selama kita mampu. 184. Asalis yang ketiga, wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurnalah keimanan seseorang itu sehingga ia mencintai kepada saudaranya sesama muslim perihal apa-apa yang ia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi ini hari kan bisa dimasukkan kepada judul Al-Mahabbah. Ini bisa masuk hadis ini. Ini pun bisa dimasukkan tentang ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang. Ini bisa masuk. Misalnya orang membuat karya tulis ciri-ciri sempurna iman seseorang. Ini pasti akan tampilkan ya. Nah, tapi di sini kenapa ini hadis ditulis di dalam nasihat? Nah, tentu ini Imam Nawawi punya fikih tersendiri. Kebanyakan ulama menyimpan ini hadis di dalam kesempurnaan iman atau tentang al-mahabbah, kecintaan. Tapi Imam Nawawi menyimpan di dalam bab nasihat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai kepada sesama muslim perihal apa yang ia mencintai untuk dirinya sendiri. Saya tak banyak terjemahannya. Jadi ini akhirnya diminum.
Di sini kata kuncinya apa? Cinta, mencintai. Kita lahir dari cinta. Cinta Adam kepada Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa karena cinta kepada makhluknya. Bapak juga dan ibu punya anak karena adanya cinta. Mungkinkah seseorang lahir bukan dari cinta? Mungkin. Ketika dipaksa. Ketika dipaksa. Membuktikan cinta kepada Allah dengan cara Allah beri pengaturan kepada kita. Di dalam Quran surat Al-Imran kan dijelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini kan ayat memberikan ulasan kepada kita tentang cara membuktikan cinta kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Ikutilah Rasulullah. Itu Pak ya. Mengikuti Rasulullah menunjukkan kita cinta kepada Allah. Nah, Anas mendengar sabda Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, pertanda dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku jamin dia akan ada hidup bersamaku dalam surga. Nah, itu kan satu paket Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang cinta kepada sesama muslim, bagaimana cara membuktikannya? Awal kalimat Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum, kata Nabi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sehingga ia mencintai kepada saudaranya perihal apa-apa yang ia mencintai untuk dia sendiri. Kita kan cinta pada diri sendiri. Cinta apa? Kita khawatir nanti pada hari kiamat enggak disentuh oleh api neraka. Kita ingin hari kiamat masuk ke dalam surga. Itu berarti kita apa? Menasehati diri kita sendiri. Cinta kepada diri, cinta salurkan kepada orang lain. Bagaimana cara Anda memberikan rasa cinta kepada saudara Anda? Ternyata bukan dengan uang di ayat di hadis ini. Ya? Bukan jamin keselamatan jiwa sekarang, tapi memberikan apa? Jaminan keselamatan nanti pada hari kiamat. Al-jannatun na'im. Berikanlah nasihat kepada mereka. Itu mana? Bapak DKM kan ingin memberikan nasihat kepada para jamaah, tapi dah bisa bersenen karena tiap hari bertemu orang monang orang lain di luar. Nah, itu kan merupakan apa kontennya? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Dan nasihat di sini yang kita kemas tentu kepada apa? Quran dan hadis Nabi, menggunakan kitab ini. Nah, jadi itu mana yang terkandung di dalam hadis 184. Saya akan ulangi Pak ya. Hadis ini lebih sering dijadikan sebagai topik bahasan tentang kesempurnaan iman seseorang. Ya, ini diantaranya. Atau tentang al-mahabbah. Tapi Imam Nawawi menyimpan justru di dalam bab nasihat. Berarti nasihat yang kita berikan kepada orang lain merupakan bentuk cinta kita sebetulnya. Cinta kita. Karena cinta tidak bisa diwujudkan dengan sebatas perhiasan atau dunia atau jabatan. Walaupun orang memberikan uraian definisi cinta itu enggak, mereka mengatakan cinta adalah cerita indah di antara kita, katakan begitu. Cenah atau bukan gitu, ya. Apa bahasa Arabnya? Al-mahabbah itu bahasa Arab.
Itu senang karunya warga teh urang bejaan we nasehatan. Dinasehatan. Tapi terkadang itu orang yang keliru, kita berikan itu mereka tidak mudah menerima. Nggak mudah menerima. Ya. Saya khutbah Jumat. Karena Jumatan itu beberapa bulan yang silam munculnya setengah 12 lebih sedikit. Kalau sekarang kan hampir jam 12-an ya, bukan hampir lebih malah lebih. Nah itu berdampak kepada jamaah telah penuh, tapi Jumat belum dimulai. Tapi ketika Jumatan tiba jam 11.36, masjid masih kena kosong, adzan dikumandangkan. Maka akibatnya apa? Banyak yang terlambat. Saya lagi khutbah Jumat. Kemudian ada orang yang masuk langsung duduk. Saya melihat langsung. Ya saya menegurnya, memberikan nasihat. Dan budakan ya, bukan budakan remaja ya. Sholat dulu. Dia langsung duduk. Si A itu sholat tidak? Tidak. Dia melihat ke belakang langsung pulang. Ada seperti itu kan? Jika nupunung, tak bebeja kabapanan itu jumahan ya. Itu kan saya melaksanakan apa yang Nabi pernah amalkan, Pak. Kepada siapa? Kepada sahabatnya yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Nabi kan khutbah Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Tiba-tiba Sulaik masuk, langsung dia duduk. Nabi kan tidak membiarkannya. Nabi kan nanya. Di sini menggambarkan bahwa ternyata pernah terjadi ibadah yang hukumnya wajib mampu dikalahkan oleh yang sunat. Jangan terbalik kita berpikir. Orang-orang mengatakan masa yang wajib dikalahkan oleh yang sunat, ya tidak masa. Selama ada dalil kita samina wa ata'na. Khutbah Jumat wajib sunat. Tahiyatul masjid sunat wajib. Sunat. Tapi Nabi itu memperhatikan. Ketika Nabi khutbah Jumat, Sulaik masuk langsung duduk. Nabi kan nanya, ya Sulaik hal salaita. Sulaik sudahkah kamu sholat? Sulaik kan menjawab. Berarti Nabi itu menghentikan khutbah Jumat demi untuk selamatnya orang ini, Pak. Itu kan al-mahabbah disebutnya. Kata Sulaik, lah tidak. Kata Nabi, qum fasholli raka'atain, berdirilah dan salatlah 2 rakaat. Maka Nabi pun melanjutkan khutbah Jumat, Sulaik juga melanjutkan salat 2 rakaat. Di kita ada lagi penceramah yang mengatakan sebaiknya ketika Anda masuk ke masjid, adzan sedang dikumandangkan, Anda sholat saja untuk mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu wajib didengarkan. Itu kan logika, bukan syariat, Pak. Ada kan orang yang berfatwa seperti itu. Ketika ditanya, Pak Ustadz, saya Jumatan terlambat. Ya, apa sih terlambat? Begitu saya masuk, adzan dikumandangkan. Allahu Akbar, saya masuk. Kemudian Pak Ustadz, sholatlah Anda. Demi untuk sempurna mendengarkan khutbah Jumat. Ini kan melawan sabda Nabi sebetulnya. Ini kan logika yang mereka kedepankan. Mana logikanya, Pak? Logikanya itu mana logikanya? Khutbah Jumat wajib. Salatatul masjid hukumnya sunat. Sok diheulakeun tah heula eta anu sunat heula. Demi keselamatnya apa? Khutbah Jumat terdengar oleh Bapak secara utuh. Ini ternyata fatwa bertentangan dengan sabda Nabi kepada Sulaik Al-Ghatafani. Mana yang benar? Ketika Anda masuk, ada dikumandangkan, jawab adzan yang tadi. Cek muadzin ta Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita respon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idza sami'tumul nida, apabila ente adzan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti ucapan orang yang ada yang tadi, kecuali 2 hayya ala itu kan la haula wala quwata illa billah. Beres ada sok berdoa, Allahumma rabbah didawati tamah wa sholatil qaimah sampai tamat. Apa kata Rasulullah? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Itu Nabi kan kepada Sulaik. Itu kan bukti cinta Nabi itu.
Anda salah. Karena Anda langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sampai Nabi memotong khutbahnya. Maka soleh pun sholat. Nabi melanjutkan khutbah Jumat. Ada lagi kan orang anu offset Pak khutbah dina Jumahan teh. Khatib lagi berkhutbah, dia di luar ke bagian teh. Deur ngaparkeun sajadah. Eta salat naon ngaranna sok? Ayo salat apa? Tahiyatul masjid apa di luar? Intidor ge keur khutbah ustazna salat naon asal hayang we cenah. Teu aya salat sunat hayang we kan tidak ada. Ketika Bapak di luar masih tos penuh, adzan belum masuk duhur, mangga sholat apa niatnya? Intidor, menunggu khatib naik mimbar. Itu Pak. Ya nama masjid geus penuh, khatib keur khutbah, Bapak dulu ngamparkeun sajadah. Dar sholat naon? Hayangna cenah ieu mah. Nah itu kan yang kalian ya. Kalau dia menjawab tahiyatul masjid apa itu asup? Itu tahiyatul masjid diberikan kepada siapa? Kepada orang yang masuk masjid dan berniat untuk duduk. Itu kata Nabi kan, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sebelum salat 2 rakaat. Berarti masuk dengan niat untuk duduk. Kumaha masuk tapi mau duduk, teu kudu salat. Atau duduk tapi teu asup, teu kudu salat. Tidak masuk, tidak duduk, ngaliwat dukul komo. Itu banyak. Jadi ini adanya bagi orang yang masuk dan niat untuk duduk salat 2 rakaat. Dia mah di luar ngaparkeun sajadah, khatib keur khutbah dar we salat. Nah itu kan karena tidak punya ilmu. Nah orang-orang itu tentu perlu diberikan nasihat. Mau dipapai saurang-saurang banyak tinggal diundang kok dikait teh belak sok orang pengajian. Nah ini merupakan kegiatan yang di dalamnya ada rasa cinta di antara kita. Menunjukkan kita insya Allah iman kita sempurna. Ya, tos sakitu we rada caangnya tuh. Itu kan kenor jam itu bukan itu gancang itu tolong gancang itu nyakul sadang iya itu payah sampai hadis nomor 184 dan memang terus tamat sakitu 184 hadisnya juga hanya sakit hadisnya terus tamat ya. Jadi bab nasihat hanya 1 kali pertemuan. Ada pertanyaan silakan Pak. Iya. Apakah seseorang itu harus sempurna dulu amalannya untuk menasihati orang lain? Tidak akan ada yang sempurna tentang orang. Ya, tidak akan ada. Yang sempurna hanya rokok. Rokok sempurna. Bu ya, saya memberikan nasihat kepada Bapak. Apakah telah sempurna saya? Tidak Pak, tidak. Bukan saya menghinakan diri, bukan. Jangan Bapak punya anggapan saya lebih hebat dibandingkan Bapak dan Ibu, tidak. Saya yakin, Bapak lebih soleh dibandingkan dengan saya. Meriah itu. Itu tidak perlu, Bu ya. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Asa Nabi mah datacan tiasa mapari nasihat kanu sanesma da biga nasihatin keneh batur nyata ngarah teu kitu kumaha carana sok kudu rajin ka pangajian. Itu kan yang karena kalau kita menunggu kapan kita sempurna ya ketika kita meninggal dunia kalau begitu itu kan Bu ya. Jadi selama kita ada kesempatan, ada peluang, laksanakan. Ya. Kata Rasul bagaimana? Balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat kata Rasul. Cok sampaikan. Berdasar pada kemampuan kita. Itu bunyinya. Masih ada yang lain?
Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk senantiasa memberikan nasihat atau menerima nasihat. Keikhlasan bukan sebatas memberi, bahkan menerima pun harus ikhlas. Menerima apa? Menerima nasihat harus ikhlas. Karena di dalamnya banyak kebaikan yang menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.